Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera, amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau cerita mengenai kehidupan saya di negara Swiss, di mana sebelumnya saya tinggal di daerah perkotaan di kota Zurich yang seperti teman-teman tahu, Zurich merupakan kota yang terbesar di negara Swiss sehingga penduduknya tentu akan lebih banyak dibandingkan dengan desa kecil di mana tempat saya tinggal sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa enak dan tidak enaknya ketika saya hidup di kota besar dan ketika sekarang saya hidup di desa kecil namun tidak jauh juga dari kota Zurich, hanya sekitar 30 km saja. Untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Hidup adalah pilihan, tentu saja banyak di antara sahabat yang lebih suka memilih hidup di kota-kota besar. Dan waktu saya muda masih aktif bekerja, saya pun berpikir demikian karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dapat kita peroleh kalau kita hidup di kota besar. Contohnya masalah transportasi, di situ kan pasti ada ya yang namanya bis, kereta, tram dan lain-lain. Nah, untuk di desa kecil, terutama di negara-negara tertentu, tentu transportasi merupakan salah satu hambatan jika kita harus pergi setiap hari untuk bekerja. Nah, teman-teman, ketika saya tinggal di kota Zurich, saya pun senang sekali ya karena harus bekerja setiap hari dan transportasi umum itu kalau di negara Swiss ini sangat baik. Saya mendapatkan bis itu setiap 7 menit ya, ada yang selalu datang. Jadi kalau ketinggalan bis yang satu, saya hanya tunggu beberapa menit, bis berikutnya sudah ada. Demikian juga dengan tram. Kalau di kota besar di negara Swiss ini ada juga transportasi yang bernama tram. Nah, teman-teman, hal tersebut sangat membantu. Namun saat ini saya kan sudah pensiun dan kami memilih untuk hidup di desa yang lebih kecil, jauh dari keramaian. Nah, seperti teman-teman lihat ya, suasana desa tempat saya tinggal ini sangat nyaman sekali. Rumah satu dengan rumah tetangga itu kita ada jarak ya, dan di sini tuh ini siang-siang ya nggak ribut kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah berusia cukup lanjut seperti saya, maka tentu saja akan lebih senang memilih tempat tinggal di desa yang cukup nyaman, cukup nggak ribut kayak gitu kan. Namun di sisi lain masalah transportasi juga merupakan salah satu kepentingan. Sampai saat ini saya masih bisa mengendarai mobil sendiri, namun saya berpikirnya suatu saat mungkin saya sudah tidak bisa mengendarai mobil dan saya pun memerlukan transportasi umum yang baik. Nah, di desa tempat saya tinggal ini transportasi umumnya pun sangat bagus. Jadi kalau di negara Swiss, jangankan di desa kecil ya, di atas gunung juga ya, kalau kita mau pergi ke puncak gunung selalu ada transportasi seperti cable car, bahkan kereta juga ada yang naik sampai ke puncak gunung. Nah, di tempat saya tinggal saat ini, kalau untuk bis itu setiap 15 menit juga ada. Tentu saja perbedaan lainnya adalah mengenai keamanan. Biasanya kalau di kota-kota besar itu kriminalitas akan lebih tinggi dibandingkan dengan desa kecil. Tentu saja seperti teman-teman ketahui ya, saya bisa menginformasikan kalau di negara Swiss ini negara yang sangat aman kalau dibandingkan dengan banyak negara-negara lainnya. Jadi walaupun hidup di kota besar, saya berpuluh-puluh tahun hidup di kota besar, saya mendengar ya ada kriminalitas, ada kejahatan-kejahatan tertentu karena
memang kalau penduduk di kota besar itu kan kita bukan warga asli negara atau orang Swissnya saja, jadi bercampur banyak sekali pendatang-pendatang dari negara-negara lain. Apalagi di negara Swiss ini banyak sekali orang-orang yang atau pengungsi ya yang datang dan mereka mendapatkan izin tinggal di negara ini, sehingga kriminalitas itu saya tidak bisa mengatakan kalau itu dibuat oleh warga asli atau oleh pendatang, namun kita bisa merasakan banyak sekali kejadian-kejadian kriminalitas di kota besar. Namun tetap ya teman-teman, kalau saya bandingkan prosentasenya di negara ini sangat aman. Nah, sekarang saya tinggal di desa kecil, ini malah lebih baik ya. Jadi untuk kriminalitasnya itu sangat sedikit. Jadi kita tidak mengunci pintu rumah pun nyaman-nyaman saja. Nah, kalau waktu saya tinggal di kota besar, tentu saya selalu mengunci pintu rumah ya, untuk berjaga-jaga. Tidak ada salahnya kita kan sedia payung sebelum hujan. Jangan memberikan kesempatan yang dimana kalau kita lengah, hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Nyamannya ya di desa kecil di tempat saya tinggal ini, sampai-sampai ada toko bunga ya tidak jauh dari rumah saya, itu tidak pernah ada yang menunggu ya, jadi penjualnya itu nggak pernah ada di situ. Namun yang beli, yang datang untuk membeli bunga tersebut, mereka sudah sadar mengambil bunganya dan memasukkan uang yang yang diperlukan ya. Kalau harga bunganya contohnya 10 Swiss franc, itu kita tinggal memasukkan uangnya saja tanpa ada yang nunggu. Jadi kesadaran dari masyarakatnya itu memang sangat tinggi di negara ini. Walaupun saya hidup sudah 40 tahun di negara ini, tetap saja teman-teman, sering sekali saya merasa bingung dan aneh ya. Kenapa antara tetangga kita tidak saling gotong royong seperti di Indonesia seperti itu. Nah, sebetulnya kata gotong royong di sini pun ada, walaupun caranya berbeda. Jadi gotong royong di sini itu contohnya untuk kebersihan ya. Kalau di Indonesia saya masih melihat ada warga kerja bakti membersihkan gorong-gorong atau membersihkan sungai atau seperti itu. Nah, kalau di sini hal demikian itu saya belum pernah lihat, karena gotong royong di sini adalah contohnya kita membayar pajak ya, jadi sudah ditentukan kita wajib pajak. Nah, dari pajak itu pemerintah setempat mengorganisasi petugas yang khusus untuk membersihkan gorong-gorong atau sungai atau tempat-tempat lainnya sehingga terjaga kebersihannya. Nah, ini adalah mungkin perbedaannya. Nah, mengapa banyak sekali teman-teman yang berkata hidup di negara Swiss itu nyaman, enak? Memang saya tidak memungkiri banyak enaknya, walaupun juga banyak beratnya. Contohnya kalau kita bekerja di negara ini, kita mendapatkan income yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Seperti negara Jerman, Prancis, Italia, bahkan di banyak negara lainnya pun Switzerland merupakan kalau kita bekerja dengan pekerjaan yang sama, kita mendapatkan income yang lebih tinggi. Namun teman-teman, di balik itu kehidupan di sini pun segala mahal ya. Jadi ya kasarnya ya saya bisa katakan penghasilan tinggi ya pengeluaran juga tinggi karena segala mahal kalau saya bandingkan dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Saya berharap semoga dengan penjelasan dari pengalaman hidup saya di negara ini akan menambah wawasan teman-teman semua yang tertarik ya ingin mengetahui bagaimana kehidupan sesungguhnya di negara Swiss ini. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini.
Jika kalian mempunyai saran atau komentar, tentu saja silahkan menuliskannya di kolom komentar yang sudah disediakan. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.